Itu faedah pertama dari hadis-hadis yang kita bacakan. Faedah kedua, di sini ada jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka dia akan mendapatkan, kalau dia gabungin ya, antara puasa Ramadan 1 bulan dengan puasa Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulannya, kalau dia gabungin yang tadi pahalanya setahun itu, dikatakan yudhibna waharas sadr, akan menghilangkan kebencian dalam dada. Makna kebencian adalah penyakit-penyakit hati, akan hilang dari seseorang, ya, karena memang dia menanamkan kesabaran, ya. Tentu di sini ada hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentang rahasia ataupun kenapa Allah memberikan dengan puasa 3 hari setiap bulan, kemudian puasa Ramadan, maka akan menghilangkan kebencian dalam hati. Tapi yang paling jelas karena puasa itu memberikan dan menanamkan kesabaran dalam jiwa seseorang. Jadi makin sering puasa, maka makin sabar dia tentunya, ya. Karena memang puasa itu akan menghalangi seseorang dari emosi, dari perbuatan dosa. Jadi dia akan lebih luar biasa dalam menghilangkan penyakit-penyakit hati. Faedah ketiga dari hadis yang bisa kita ambil, nama lain tentang puasa Ramadan, yaitu dengan puasa sabar. Ya. Kenapa dikatakan puasa sabar? Karena wajib bagi semua muslim yang sudah balik untuk berpuasa pada saat itu. Dan tidak boleh ditinggalkan kecuali punya udzur. Udzur pun dia harus bayar, ya, kalau dia mampu dengan puasa. Tapi kalau dia sudah tua sekali tidak mampu lagi atau punya penyakit kronis, bisa dibayar dengan memberi makan, ya, kepada orang-orang setiap harinya, tentunya dari hari-hari dia tidak puasa. Itu tuh ada bahasan sendiri dalam masalah pembayaran itu, ya. Kemudian faedah keempat dari hadis, ya, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebaikan yang luar biasa Allah berikan kepada kita, bahwasanya seluruh amal saleh yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi apapun itu sifatnya, pahalanya nanti akan 10 kali lipat. Allah tidak akan balas. Teman-teman sekalian, kita keluarkan 10.000 rupiah dengan 10.000 rupiah. Tapi akan dicatat nilainya itu dan dilipat gandakan 10 kali lipat, itu minimal. Sebenarnya dalam hadis Bukhari yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis Qudsi, semua amal anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung. Jadi amal-amal itu memang dilipat gandakan. Tergantung kadar keikhlasan, tergantung kemasan yang Anda lakukan terhadap ibadah tersebut. Nah, keikhlasan ini makin tulus, makin selamat dari riya, ya, dari ujub, berbangga-bangga, pamer, maka dia makin sempurna pahalanya. Juga kemasannya, ini sering kami ingatkan dari awal kita bedah kajian hadis ini, ya. Kemasan misalnya, kalau Anda ingin sholat malam, beda pahalanya antara orang yang tidak niat, kemudian dia terbangun malam, tiba-tiba dia terpikir dia sudah tidak bisa tidur, sholat aja deh. Dia sholat, lalu dia sholat dengan baju dia yang ada di badan, biasa saja. Mungkin mukenanya kalau wanita mungkin belum dicuci, mungkin kalau bapak-bapak misalnya pakai celana rumah aja, atau dia pakai sarung bekas misalnya, ini biasa aja. Tidak ada khusus, tidak ada kemasan untuk ibadah itu. Beda palanya dengan orang yang memang sebelum tidur sudah niat. Dia ingin bangun sholat malam, niatnya sudah dapat pahala. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'mal kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat untuk mengerjakan satu kebaikan dan dia belum mengerjakan, maka akan dicatatkan bagian satu pahala lengkap. Gitu kan. Fa'in amilah, kalau dia kerjakan nanti kutiba lahu asyru adha'afiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Jadi kalau dia niat mau tidur, dia pada saat mau tidur niat sholat malam, sudah dapat satu pahala sholat malam. Kalau dia bangun, dia kerjakan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'amiyah di'fin, ila adha'afin kathira. Sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi, dengan ini sudah beda kemasan. Karena ada kemasan. Dia niatkan. Jadi yang pertama, tidak niat apa-apa. Maka kebetulan terbangun, lalu dia bangun sholat malam. Atau tidak bisa tidur lagi, kemudian dia, isi aja deh dengan sholat. Beda dengan orang yang sudah niat dari awal, pada saat dia mau tidur. Yang kedua, mungkin dia kemas. Dia sudah siapkan sarung yang paling bersih yang dia pakai, baju koko yang paling bersih, kopi yang paling bersih. Kalau akhwat misalnya mukenanya yang bersih, yang sudah dicuci, sejadah mereka dibubui parfum. Mereka juga memilih surah-surah khusus yang bisa dibaca, gitu kan. Mungkin ada sebagian mereka mengemas lagi dengan supaya segar, tidak ngantuk. Mereka mandi dulu untuk menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga siapkan doa-doa yang khusus yang akan diucapkan dan puji-pujian kepada Allah. Ini akan lebih luar biasa dari sisi pahalanya.
Sama dengan bab sedekah, beda pahalanya antara orang yang kebetulan ketemu orang miskin, dia korek kantongnya karena orang itu minta, lalu dia kasih apa yang ada. Dengan orang yang sebelum keluar rumah, dia udah sisipin sendiri di kantongnya atau di dompetnya, atau di tasnya kalau ibu-ibu mungkin, 100.000 yang baru, yang masih grass, kemudian dia siapkan untuk kalau ketemu orang miskin, dia akan kasih. Dia punya kemasan di situ. Ya. Kirim buah-buahan kepada kerabat atau makanan kepada siapa saja yang kita ingin kirimkan. Beda antara orang yang kirim makanan biasa dengan orang yang kirim makanan yang luar biasa. Secara kualitas, secara kuantitas, ya, secara kemasan itu akan ada ekstra pahala semua. Oleh karena itu harusnya kita jeli teman-teman. Ya, tanda kutip di sini kita mencuri pahala segera. Maaf, bahasa mencuri mungkin kurang tepat, tapi bagaimana kita meraih peluang, ya, meraih pahala ekstra dengan kemasan kita yang tepat, ya. Seperti itu. Ini 4 buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang baru kita bacakan tadi. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Hadis selanjutnya masih di bab yang sama tentunya, ya. Hadis ke-10. Hadis ke-10 ini berbunyi dengan sanad sahih urutan 1036 dari awal belajar. Dari Amr bin Shurahbil, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, dia berkata, Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yasumu ad-dahr faqala wadidtu annahu lam yat'am ad-dahr. قالوا فثلثيه قال أكثر قالوا فنصفه قال أكثر ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم 3 أيام من كل شهر. Terjemahannya ditanyakan kepada Nabi SAW. Seorang laki-laki berpuasa 1 tahun. Saya non-stop tidak pernah berhenti. Maka beliau menjawab SAW, aku berharap dia tidak makan setahun. Mereka mengatakan bagaimana kalau 2/3-nya? Beliau SAW menjawab, terlalu banyak. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, masih terlalu banyak. Lalu beliau SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang menghilangkan kebencian hati? Yaitu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Riwayat ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW kepada setiap muslim dan muslimah yang berpuasa 1 tahun penuh non-stop. Sunnah semua, maksudnya 11 bulan berturut-turut, tidak pernah berhenti, dan juga ditambah Ramadan 1 bulan. Berarti 12 bulan semuanya dia puasa full. Nabi SAW larang. Kalau full 1 bulan, puasa Ramadan. Nabi SAW pernah puasa sebulan, ya, atau paling banyak itu di bulan Sya'ban, sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Dan tidak pernah lebih daripada itu tentunya. Ya. Jadi kita juga memberikan waktu untuk kita bisa silaturahmi keluarga, makan bersama-sama mereka. Mungkin di siang hari orang atau pagi hari hubungan biologis suami istri. Kalau dia puasa kan tidak bisa, ya. Jadi memang dia berpuasa sesuai dengan hari-hari yang ditentukan. Lalu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau 2/3-nya dalam 1 tahun semuanya puasa. Kata Nabi SAW masih banyak. Kalau setengah tahun, 6 bulan non-stop puasa. Kata Nabi SAW masih banyak. Lalu Nabi ajak para sahabat. Ada sebenarnya amalan yang bagus. Ringan, tapi pahalanya besar. Yaitu kalian berpuasa 3 hari setiap bulan, maka akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ini pelajaran pertama dari hadis, adanya larangan untuk berpuasa ya, lebih sunnah lebih daripada 6 bulan. Atau 6 bulan. Harusnya kurang daripada itu. Itu pun dicicil. Tidak 1 bulan penuh kalau puasa sunnah. Yang kedua, adanya keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Mirip dengan hadis tadi nomor 9 sebelumnya. Ya, atau hadis-hadis yang sebelumnya kita bacakan. Tepatnya hadis ke-6, hadis ke-7, dan hadis ke-8. Itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati sebagaimana sudah kita jelaskan. Kalau Anda bertanya, apa itu penyakit hati Ustaz? Iri, dengki, ya, dendam. Ini semua berbahaya kalau dalam hati kan. Bisa membuat orang dongkol, sering dongkol, dan akhirnya membuat juga hidupnya selalu bermasalah. Selalu yang ada dalam pikirannya adalah jelek pada orang lain. Karena yang ada adalah penyakit-penyakit hati ini. Nah, puasa-puasa ini akan menghilangkan penyakit hati tersebut.